Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi ini kita bisa beribadah di tempat ini ya, semua karena anugerah yang daripada Tuhan saja. Baik saudara, nah pagi ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama ya, satu pendalaman Alkitab. Ya, satu studi kata ya yang sering juga dipertanyakan oleh orang-orang percaya ya, dan masih banyak orang-orang percaya yang bergumul dengan makna daripada bagian dari firman Allah ini ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang kelima, saudara. 1 Korintus pasalnya yang kelima. 1 Korintus pasalnya yang kelima. Kita baca ayat utama kita pagi hari ini adalah ayat 5 ya. 1 Korintus pasalnya yang kelima. Kita baca ayat yang ke-5. Sudah dapat semua ya? Baik, demikian firman Tuhan. Ya. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah saudara-saudara, bagian ini banyak ditanyakan oleh orang-orang percaya. Kenapa dipertanyakan? Karena kalimat ini tampaknya sedikit ganjil atau tidak biasa. Bagaimana mungkin Rasul Paulus memberikan nasihat supaya ada orang yang harus diserahkan kepada iblis, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah ini mau kita pelajari pagi ini. Dan saya berdoa kiranya kita diberikan oleh Tuhan kecerdasan intelektual untuk kita bisa menangkap kebenaran ini. Jadi saya akan mengkorbankan ini dengan pelan saja ya, sehingga kita dapat memahami bagian ini dengan baik dan menjadi jelas bagi kita saudara. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini? Bagaimana kita bisa mengerti jalan pikiran Paulus? Kenapa Paulus mengatakan satu frasa atau kalimat seperti ini? Supaya ada orang Kristen diserahkan kepada iblis, bahkan menyerahkan kepada iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberikan kata keterangan supaya binasa tubuhnya, tetapi rohnya diselamatkan nanti pada hari Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada konteks yang tidak boleh kita abaikan. Belum ya? Dikembalikan dulu. Ya, bisa. Tunggu saudara ya, saya bantu dulu mereka. Dua anak muda.
Ya, saudara-saudara, kita ulang sedikit ya. Kalimat ini ya muncul di dalam konteks yang kita tidak boleh lewatkan begitu saja, saudara-saudara. Kalau kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat 13 pasal 5 ya, kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara mulai ayat 1 sampai ayat 13 di pasal 5 saudara-saudara, maka kita dapat mendapati beberapa fakta yang nantinya akan membantu kita mengerti apa maksud Paulus dengan kalimat ini. Ya, nah di Korintus pada waktu itu saudara-saudara terjadi kasus imoralitas yang sangat tidak biasa. Kalau saudara perhatikan di ayat 1, saudara perhatikan di ayat 1, dikatakan begini saudara-saudara. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, jemaat di Korintus yang oleh Paulus beberapa waktu lalu kita belajar bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ternyata di tengah-tengah mereka terjadi kasus imoralitas, ya. Bahkan saudara-saudara dikatakan percabulan yang begitu rupa. Bahkan dikatakan lagi percabulan yang terjadi itu oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah pun tidak mungkin mereka melakukan itu. Ya. Tidak mungkin. Saya katakan Paulus ngomong sama jemaat di Korintus gini, ya. Saya mendengar di antara kamu ada yang melakukan percabulan yang sedemikian rupa. Bahkan apa yang kamu lakukan itu oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah pun tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Jadi ada suatu kasus imoralitas yang luar biasa di tengah-tengah jemaat yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus secara definit menunjuk dosa itu, yaitu percabulan. Ya, nah ini yang harus kita waspadai saudara. Itu sebabnya saya sering bilang KTP kita Kristen itu tidak menjamin hidup kita Kristen. Ya, sekali lagi, KTP saya Kristen itu tidak menjamin bahwa saya hidup secara Kristen. Dan apa yang terjadi di gereja Korintus ini menjadi fakta. Di tengah-tengah orang yang konon katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadi kasus percabulan yang oleh Paulus digambarkan begitu rupa, saudara. Bahkan katanya orang-orang yang tidak percaya pun tidak mungkin melakukan itu. Ya, Paulus sedang memberikan satu tekanan yang begitu kuat, membandingkan antara jemaat di Korintus dengan mereka yang belum percaya. Orang yang belum percaya pun rasanya tidak mungkin melakukan apa yang kalian lakukan, hai jemaat di Korintus. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Nah, apa yang dilakukan saudara? Ya. Dikatakan saudara-saudara di ayat 2, saudara perhatikan Alkitab saudara. Masih di ayat 1 terakhir dikatakan begini, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, ini yang disorot oleh Rasul Paulus pada waktu itu.
ada jemaat yang hidup dengan istri ayahnya, bercabul dengan istri ayahnya. Ya. Tetapi herannya, saudara-saudara, orang-orang seperti ini ada di gereja Korintus. Orang seperti ini ada di dalam jemaat di Korintus, saudara. Paulus yang dari awal membina jemaat di Korintus itu begitu marah dengan kondisi ini. Ya, bagaimana mungkin kamu yang sudah diajar tentang pokok-pokok dasar iman, kamu yang sudah diajar tentang kekudusan, kamu jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu jemaat yang dibuat bertumbuh oleh Tuhan, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang melakukan percabulan yang sedemikian rupa, yang bahkan orang-orang penyembah berhala yang tidak mengenal Allah pun tidak mungkin melakukan itu. Ada di antara kamu orang yang hidup bercabul dengan istri ayahnya. Nah, siapa itu istri ayahnya? Sudah. Kalau di dalam Alkitab ada kata istri ayahnya, itu pasti menunjuk kepada ibu tiri. Jadi tidak mungkin ibu kandung, saudara. Di bahasa Alkitab itu seperti itu ya. Kalau dikatakan istri ayahnya berarti ibu tiri. Kemungkinan besar ya, orang yang melakukan ini dulu adalah orang-orang yang bertobat dari penyembah berhala menjadi Kristen. Nah, waktu mereka masih menjadi penyembah berhala, biasanya ayahnya ini boleh kawin sesukanya, berapa kali terserah, sekuatnya. Ya, jadi ketika mereka bertobat, kemungkinan besar istri yang di luar istri utama itu diceraikan, kemungkinan besar karena sudah bertobat. Nah, si anak ini berzina dengan ibu tirinya tadi. Ya. Padahal si anak ini juga sudah mengetahui kebenaran. Ya. Dan dikatakan hidup dengan istri ayahnya. Kata hidup ya di sana di dalam teks aslinya itu menunjukkan peristiwa yang terus-menerus dilakukan. Artinya ini bukan lagi jatuh dalam dosa, tetapi sudah hidup dalam dosa. Ya, hidup dengan istri ayahnya, terus-menerus melakukan percabulan dengan istri ayahnya atau ibu tirinya. Nah, ini dilihat oleh Rasul Paulus sebagai sesuatu yang serius, saudara. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau memperluas pembahasan ini tentang dosa dalam jemaat. Itu bukan hanya percabulan. Jadi nanti setelah saudara pulang, jangan bilang dalam hatimu, yang penting saya tidak bercabul. Kalau berbohong nggak apa-apa. Sama itu. Kebetulan di Korintus yang diamati adalah terkait dengan percabulan. Ya, jangan salah menangkap khotbah ini. Sekali lagi saya tegaskan, jangan nanti kita pulang lalu berkata, yang penting saya tidak melakukan percabulan, tapi bohong, nipu misalnya. Nggak boleh juga. Tapi nggak ada Pak ditegur di sini. Ya karena waktu itu yang ditegur secara khusus adalah kasus percabulan. Ya, itu sebabnya saudara dari awal saya ingin hal ini tegas buat kita, jelas, tegas, ya. Karena kenapa saudara-saudara? Saya tidak mau, saya dan saudara tentunya, kita sebagai komunitas bermain-main dengan dosa. Sepakat? Sepakat?
Ya, saya tidak mau kita bermain-main dengan dosa. Saya mau hidup kita menjadi berbeda ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita menerima firman Allah dengan hati yang lapang. Saya ingin kita bertumbuh dalam roh kita. Karena apa artinya Roh Kudus memenuhi kita, tapi kedagingan kita tidak matikan, betul? Apa artinya? Ingat, jemaat di Korintus adalah jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan di pasal 12 kita melihat bagaimana Roh Allah bekerja di dalam jemaat itu melalui penyataannya, yaitu rupa-rupa karunia yang diberikan Roh Allah di dalam jemaat itu. Dan itu kita sudah bahas di dalam jemaat Korintus yang sangat karismatik. Waktu mereka ibadah, ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh, ada yang bernubuat dan sebagainya. Betapa karismatiknya gereja di Korintus. Tetapi rupanya mereka tidak lepas dari tabiat lama. Dan kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk lepas dari tabiat lama kita ketika Roh Kudus membantu kita menguduskan diri kita. Betul saudara? Tetapi semuanya kembali kepada saya. Apakah saya mau taat kepada bimbingan Roh Kudus atau tidak? Rupanya beberapa jemaat di Korintus tidak taat kepada bimbingan Roh Kudus. Ya, tidak taat kepada bimbingan Roh Kudus. Mereka masih melakukan dosa yang begitu luar biasa, saudara. Nah, kita lanjut, saudara. Apa respon jemaat ketika mereka tahu di antara mereka ada yang melakukan percabulan yang sedemikian rupa? Respon mereka apa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian, kamu sombong. Nah, ini respons yang salah. Sombong itu, saudara-saudara, merasa bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Biasa aja udah, toh kita dulu juga melakukannya sebelum kenal Tuhan. Biasa aja, toh sebelum bertobat saya juga udah biasa bohong. Biasa aja, toh saya sebelum bertobat nipu-nipu kecil-kecil biasa. Dan Tuhan mengerti kondisi itu. Sepakat? Kira-kira kayak gitu loh pemikiran jemaat di Korintus. Biasa, dulu kita sebelum jadi Kristen juga biasa bercampur dengan ibu tiri, dengan orang-orang sesuka kita. Nah, saya udah pernah cerita di salah satu kuil di Efesus itu ada pelacur-pelacur bakti, bahkan bukan wanita tetapi pria. Dan mereka bebas keluar masuk di situ, lakukan apa saja di situ, sah tempatnya. Ibaratnya kalau kamu mau main judi, pergilah ke Makau, nggak akan ditangkap karena sah. Ada yang rencana ke Makau? Di Makau ada GSJA, ya. Boleh ke Makau tapi jangan ke tempat judi itu, ke GSJA sana ya. Jadi jemaat di Korintus itu merasa biasa. Saudara, kalau kita tidak memahami konsep pengudusan yang benar, maka ada kalanya kita menganggap dosa itu biasa. Ketika kita menganggap perbuatan dosa biasa, ini keadaan yang tidak biasa. Hati-hati. Kalau ketika engkau berbohong sekecil apapun engkau berbohong dan engkau menganggap itu biasa, biasa, berarti keadaanmu sedang tidak biasa. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Kalau kita melakukan dosa sementara kita sudah mengenal Allah, hati kita baik-baik saja, ingat, keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bagaimana jika aku tidak
baik-baik saja. Ketika kita berdosa dan kita menganggap itu biasa, ingat, berarti Anda dan saya sedang tidak ada dalam kondisi yang biasa. Harusnya ada alert, lampu kuning kan? Hati-hati, bentar lagi lampu merah nih. Nah, harus itu. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Ingat, kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus diutus kepada orang percaya untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah kita dengarkan. Amin. Mengingatkan kita. Tetapi kali lagi pilihan tetap ada pada saya. Ya. Lalu saudara-saudara, ketika jemaat di Korintus menganggap itu biasa, akhirnya kasus serupa bermunculan. Jemaat di Korintus menganggap itu biasa. Toh kita dulu sebelum kenal Tuhan juga melakukannya. Nah, ada orang-orang yang tadinya tidak melakukan, ketika dia melihat, ada tuh di jemaat tuh yang berbuat dosa terus menerus biasa tuh. Akhirnya jemaat yang lain ikut karena menganggap itu biasa. Ini yang disebut dewasa ini membenarkan yang biasa, dan itu nggak boleh terjadi pada kita. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Terjadi akhirnya jemaat yang lain ikut-ikutan. Toh biasa orang itu juga ke gereja juga, orang itu juga dipenuhi Roh Kudus. Satu kali saya ditanya oleh seseorang, Pak, kenapa pendeta yang ketahuan berzina, berdosa, kok masih doakan orang sakit, orang itu sembuh? Harusnya nggak sembuh dong, kan gitu. Saudara ingat, ya, kalau saya berdosa sebagai pendeta, apakah ketika saya mendoakan orang lain nggak sembuh? Ia masih bisa sembuh, karena yang menyembuhkan itu siapa? Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan baik kepada saya maupun kepada orang yang saya doakan. Tapi ingat, kalau saya terus hidup dalam dosa, saya yang hancur. Kan gitu kan? Walaupun saya berdoa buat orang sakit sembuh, tapi kalau saya terus berbuat dosa, saya rusak, betul? Hati-hati. Bukan dilihat dari dia masih doakan orang sembuh, berarti hamba Tuhan ini kudus. Belum tentu. Saya cerita singkat saja karena sudah dibuka oleh yang bersangkutan. Siapa yang tidak kenal pendeta Benny Hinn? Tenar ya? Ada yang tidak kenal Benny Hinn di sini? Nanti di searching ya. Benny Hinn itu evangelis internasional. Suaranya bagus kalau nyanyi, kalau khotbah putih-putih, sepatu putih, celana putih, baju putih. Salah satu pendeta terkaya di dunia. Dia pengakuan dosa. Selama 5 tahun dia cekcok sama istrinya, bahkan cerai katanya, konon katanya. Dia masih mendoakan orang sakit dan orang sakit masih. Jangan pandang orang, wah dia masih berdoa, orang sakit sembuh dia masih berdoa, orang sakit dipulihkan berarti kudus. Belum tentu. Makanya saya bilang kekudusan itu wilayahnya 2 saja. Yang pertama wilayah privat, saya yang tahu dengan Tuhan, betul? Yang kedua di dalam jemaat. Kalau saya tidak kudus itu akan mempengaruhi jemaat. Makanya di sini perbuatan dosa yang dibiarkan itu akhirnya diikuti oleh jemaat yang lain. Jadi jangan bilang, yang enggak kudus cuma saya. Kalau orang tua tidak kudus, ya jangan heran anak-anakmu juga tidak kudus. Kalau orang tua senang berbohong, jangan marah kalau anakmu suka
Masa orang tua suka berbohong, anak-anak gak suka berbohong? Harusnya kita marah dong. Kenapa kamu gak seperti papa? Kan gitu. Papa kan suka bohong, kenapa kamu enggak? Kan gitu kan? Nah ini harus kita pahami saudara. Karena ketika kita hidupnya tidak kudus, yang pertama, wilayah pribadi kita pasti terganggu. Saya dengan Tuhan pasti terganggu, gak akan ada damai sejahtera. Yang kedua, wilayah komunitas, apakah di keluarga, apakah di gereja, betul? Pasti itu. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu kalau kita tidak kudus. Ingat itu saudara-saudara. Tetapi begitu ada orang lain tahu dan itu tidak diperbaiki, hasilnya apa? Orang lain akan ikut. Apalagi kalau yang tidak kudus itu seperti saya misalnya, pendeta. Oh Pak Pen aja begitu, berarti kita boleh dong, ya kan? Hati-hati. Ya. Jadi saudara kembali ke jemaat di Korintus. Ketika mereka menganggap bahwa percaulan itu biasa, karena dulu juga kita begitu, maka yang lain ikut. Ya. Lalu saudara, apa respon Paulus? Ya. Itulah alasan kenapa Paulus memerintahkan agar orang yang hidup dalam kondisi seperti tadi sebaiknya diserahkan kepada iblis. Ya. Kalau saudara cek di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 20, saudara boleh cek sekarang. 1 Timotius pasal 1 ayat 20. Paulus juga pernah menasihatkan Timotius. Ya, ada dua orang, yaitu Hymenaeus dan Alexander. Paulus bilang, Timotius, terkait Hymenaeus dan Alexander, serahkan aja mereka kepada iblis, supaya berhenti mereka menghujat. Ya. Nah sekarang kita mau bedah apa makna sebenarnya dengan kata diserahkan kepada iblis ini, maksudnya apa? Tapi sedikit banyak kita sudah tahu apa latar belakang dari ungkapan ini, betul ya? Latar belakangnya apa tadi? Adanya dosa di dalam jemaat yang dibiarkan. Adanya orang-orang percaya yang merasa perbuatan dosanya biasa saja. Adanya orang-orang yang percaya yang terus-menerus melakukan dosa. Di sini memang percabulan, tetapi kalau kita bicara dosa, ya semua dosa. Lalu orang seperti ini oleh Paulus serahkan mereka kepada iblis supaya apa? Supaya binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kita akan lihat apa makna diserahkan kepada iblis. Ya, paling tidak kita bisa menarik dua makna di sana. Yang pertama, saudara, itu tindakan ekskomunikasi atau dikucilkan. Ya. Jadi zaman dulu saudara, ya, gereja biasanya menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat itu dengan cara dikucilkan, dijauhkan dari kumpulan orang-orang percaya lainnya. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan orang ini akan menjadi ragi yang mengkamiri. Tahu ragi ya? Ragi yang mengkamiri itu berarti sesuatu yang membawa dampak negatif kepada jemaat lain. Nah, yang penting sekali kita jaga setiap ucapan dan perilaku kita agar tidak membawa dampak negatif kepada orang lain. Sepakat saudara? Tak sepakat. Pulanglah kita kalau gitu. Ya kalau nggak sepakat pulang gitu. Ngapain kita di sini lagi? Ya kan? Jadi orang-orang pada abad pertama
Ketika mereka terus-menerus hidup di dalam dosa, maka salah satu bentuk disiplin terhadap orang itu adalah dikucilkan. Dia tidak boleh diizinkan masuk ke dalam komunitas orang percaya lain, karena dampaknya sangat berbahaya. Yaitu tadi, ketika dia terus melakukan dosa, jemaat-jemaat yang lain juga akhirnya ikut-ikutan berbuat dosa. Ya, makanya 5 minggu kita belajar tentang Roh Kudus. Salah satu poin utama adalah bahwa Roh Kudus bekerja di dalam komunitas, betul? Di dalam komunitas. Untuk apa Roh Kudus bekerja dalam komunitas? Supaya kamu tidak saling menggigit, tidak saling menelan, apalagi saling membinasakan. Itu awasannya itu nggak boleh lupa kita itu. Jadi kalau ada di dalam jemaat yang ingin saling menggigit, hati-hati. Abad pertama, hukuman yang biasa dilakukan adalah jemaat itu dikucilkan, diekskomunikasi. Perhatikan ayat 2b. Ayat 2b pasal 5. Ya. Mulai ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita, sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah kamu. Itu yang pertama, dikucilkan. Lalu ayat 7a, perhatikan ayat 7a. Buanglah ragi. Tadi saya sebut ragi kan. Buanglah ragi yang lama itu. Artinya orang-orang yang tadi itu loh, yang suka berbuat dosa dan tidak mau bertobat itu buang. Lalu ayat 9, perhatikan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Dengan orang-orang tadi itu jangan bergaul kamu. Ingat ya, Paulus menuliskan ini dalam satu tensi tertentu. Tensinya apa? Paulus melihat bahwa orang-orang yang berdosa tadi ini, yang terus melakukan dosa, bukannya mereka tidak tahu kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja hidup dalam dosa, bahkan mempengaruhi orang lain supaya mengikuti mereka. Orang-orang seperti ini oleh Paulus, jangan bergaul sama mereka. Jauhkan dari tengah-tengah kamu. Mereka itu ragi yang lama, buang. Lalu ayat 13b, perhatikan. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah. Jadi diserahkan kepada iblis. Yang pertama itu bisa berarti diusir dari tengah-tengah komunitas. Pada masa itu, ya, kita masih bicara pada masa itu ya, belum masa sekarang. Abad pertama diserahkan kepada iblis itu berarti yang pertama diusir dari tengah-tengah komunitas. Orang-orang yang tahu kebenaran tetapi dengan sengaja tetap hidup di dalam dosa, bahkan mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam dosa. Oleh Paulus dikatakan serahkan dia kepada iblis. Artinya apa? Jauhkan dia dari tengah-tengah kamu, usir dia. Dia adalah ragi yang lama, buang ragi yang lama. Itu yang pertama. Nah, ada juga pemahaman pada waktu itu, sekali lagi kita masih bicara abad pertama. Pada waktu itu ada pemahaman bahwa dunia di luar gereja itu adalah wilayah iblis. Ya, itu adalah wilayah iblis. Jadi dikatakan serahkan kepada iblis, berarti gini dulu, buang dari gereja. Biarkan dia sendiri di sana. Itu karena buang ke wilayah iblis, dikucilkan, diekskomunikasi, jangan diajak ngobrol,
jangan bergaul, jangan belikan dia bakso, apalagi mie ayam. Dikucil pada waktu itu. Di abad pertama begitu cara gereja menangani orang seperti itu. Ya, saya mau pelan-pelan supaya kita tidak miss. Pada abad pertama, begitulah cara gereja menghukum orang yang tetap hidup di dalam dosa. Orang yang tahu kebenaran tetapi dengan sengaja memilih hidup dalam dosa, bahkan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia hidup di dalam dosa. Maka gereja pada waktu itu mengucilkan orang. Makanya kalimat serahkan kepada iblis itu karena gereja pada waktu itu menganggap dunia di luar gereja adalah wilayah iblis. Jadi buang aja dari gereja. Jangan izinkan dia masuk komunitas. Itu namanya serahkan kepada iblis. Dia itu ragi lama, buang. Jauhkan dari kamu. Bahkan ada kata usir dari tengah-tengah kamu. Karena orang seperti ini berbahaya menurut gereja pada zaman itu. Ya, yang kedua, apa makna serahkan kepada iblis? Yang kedua, ya, kalau kita membaca di ayat 5 yang tadi teks kita, ada tujuan dari tindakan ini. Ada goal yang harus dicapai ketika gereja menjalankan sebuah disiplin. Apa tujuannya di ayat 5, saudara? Tujuan yang hendak dicapai gereja apa terhadap orang-orang yang dikucilkan tadi? Di ayat 5. Di ayat 5. Coba lihat Alkitabnya di ayat 5. Orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi saudara, tujuan gereja melakukan tindakan itu tidak semata-mata atau bukan karena gereja membenci orang itu, bukan. Gereja melakukan itu dengan harapan bahwa orang itu kembali bertobat, lalu percaya lagi dan melakukan kekudusan, lalu pada waktu nanti dia mati, rohnya bisa diselamatkan. Itu tujuan gereja pada waktu itu. Dan kita juga harus tahu, saudara, ya, supaya binasa tubuhnya ini adalah salah satu kalimat yang pada waktu itu dipahami sebagai tulah. Jadi waktu itu abad pertama, ya, perhatikan saudara, ini penting. Di abad pertama, orang yang seperti saya ceritakan tadi itu diserahkan kepada iblis. Itu dapat juga dipahami supaya tubuhnya dikutuk pada waktu itu. Jadi orang yang terus melakukan dosa tuh biar terkutuk tubuhnya, entah bisulan kek. Bisulan 1 sih masih lumayan, nah kalau bisulannya 70 biji di badannya. Loh iya, supaya binasa tubuhnya itu artinya terkutuk, tubuhnya ditulahi. Dan ingat pada abad pertama, cara itu masih diizinkan. Tapi sekarang janganlah ya, itu hak Tuhan ya. Kemarin kita sudah bahas waktu habis doa malam, kita kumpul-kumpul 2 minggu yang lalu ya. Sering kita bilang, "Waduh, ini dia habis nipu saya nih, tabrakan." Nah, itu gara-gara dia nipu saya, kan gitu. Padahal belum tentu kan. Soal menulahi tubuh seseorang itu menjadi hak penuh dari siapa? Tuhan. Dan pada waktu itu pun sama. Orang yang terus-menerus berbuat dosa oleh Tuhan bisa ditulahi dia. Pada waktu itu.
Pada zaman sekarang masih mungkin nggak? Orang yang terus-menerus melakukan dosa ditulahi tubuhnya masih mungkin? Ya mungkin saja, terserah Tuhan dong. Tapi kalau saya nggak mungkin bisa menulahi tubuh, berarti saya harus ketemu dukun dong. Iya kan? Sandro kan? Tulahi. Ya, kalau manusia itu nggak bisa menulahi tubuh. Jadi saudara nggak bisa dan saya nggak bisa ngutukin orang. Saya kutuk kamu jadi kodok kakinya satu, nggak bisa. Itu hak sepenuhnya milik siapa? Tuhan. Kalau Tuhan misalnya melihat saya berbuat dosa, nggak bertobat-tobat, lalu Tuhan tulahi saya, itu hak Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menyerahkan saya kepada iblis, karena saya nggak mau bertobat tuh. Saya tahu kebenaran, saya nggak mau hidup dalam kebenaran. Akhirnya Tuhan bilang, bah, kau ini pendeta ngajarin orang supaya hidup benar, kau sendiri tak hidup benar, tulahilah matamu jadi tinggi. 1, 2, 3. Kan serem, ya kan? Tapi orang nggak bisa kutuk. Makanya saudara saya masih ketemu ada orang Kristen dikutukin orang, takutnya setengah mati. Mudah-mudahan tuh apa namanya jatuh dari pohon toge. Wah, dia takut minta ampun. Bahkan dia berkelahi itu orang yang ngutuk. Coba. Saudara masih takut dikutuk orang nggak? Gaya, enggak ada orang ngutuk aja. Ujung kuning. Apa namanya? Apa itu kalau? Apa itu kalau orang lihat sesuatu yang jelek mudah-mudahan nggak terjadi, apa itu kalau orang jalan? Apa? Kalau lihat anak bayi, amin jangan bayi. Kenapa kita takut dikutuk? Kalau saudara nggak berbuat dosa, ngapain takut dikutuk? Betul nggak? Yang berhak atas hidup kita itu siapa? Lalu kalau orang ngutuk kok kita takut? Saya sumpahin nanti kamu nyetir mobil di tikungan kamu lurus. Ya tinggal kita lawan dengan konsentrasi aja, betul nggak? Nah kalau ada tikungan ya kita tikung lah. Tapi ingat, kalau Tuhan yang menulahi kita, siapa yang bisa menghindar? Ada yang bisa menghindar dari tulahnya Tuhan? Nggak ada. Dan kita nggak tahu apakah Tuhan menulahi si A atau tidak. Kita juga nggak boleh membuat kesimpulan yang kita sendiri nggak tahu. Si A sakit parah. Sebelum sakit dia sudah tidak mau ke gereja 2 tahun 7 bulan. Lalu kita bilang itu kan gara-gara dia nggak mau ke gereja makanya sakit. Emang tahu dari mana? Tahu dari mana? Dia sakit gara-gara nggak ke gereja 2 tahun 7 bulan. Kita kan nggak tahu kan? Kalau begitu boleh dong Pak, nggak ke gereja 2 tahun 7 bulan. Ya tetap nggak boleh. Buktinya tuh yang nggak ke gereja Pak sehat-sehat aja. Ya sekarang kamu sehat, kamu kan nggak tahu pandangan Allah terhadap kamu seperti apa, kan gitu kan? Apa yang merupakan perintah Tuhan kita lakukan kan gitu. Kita nggak bisa menilai seseorang apakah dia saleh atau tidak dari apa yang dia alami. Dia betul-betul penuh dengan dosa. Kenapa? Habis jatuh dari motor sembuh dipatok ular. Memang itu namanya, wih Tuhan memang betul-betul nggak kasih lolos dia. Dari mana? Kita tahu kalau itu karena dosa. Kita nggak boleh loh menghakimi seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan hal yang begitu. Betul saudara? Nggak boleh juga. Dengan mengatakan kalau gitu ya berbuat dosa aja, toh dia bikin dosa ya selamat-selamat aja, namanya juga selamat raharjo. Nggak bisa. Apa yang benar, apapun dampaknya kita lakukan. Hidup benar. Apakah kita setelah hidup benar itu masih susah? Ya nggak apa-apa. Apakah setelah kita hidup benar hidup kita enak? Pun tidak masalah. Itu bukan wilayah kita. Betul? Bukan wilayah kita. Jadi saudara-saudara, kembali ke jemaat di Korintus.
diserahkan kepada iblis, itu juga yang kedua bisa berarti tubuhnya ditulahi. Ya, dan sekali lagi ingat, orang percaya tidak punya hak menulahi orang karena memang nggak bisa. Biar saya kutuk saudara, nggak akan terkutuk saudara. Misalnya saya kutuk nih, nanda, tak kutuk, gak usah takut kamu. Emang kuasa apa saya bisa kutuk orang? Betul? Tapi kalau tak kutuk kamu, kita sering takut gitu. Aduh, jangan jadi kodok kaki satu, saya jadi kodok kaki satu. Iya kan? Ingat, yang berhak dan yang bisa menghukum seseorang itu terkait dengan tulang itu hanya Tuhan. Betul? Sekarang kalau Tuhan gemes banget sama kita dan pengen ngasih pelajaran dan ditulahi kita, emang kita bisa melawan? Bisa? Nggak bisa. Makanya jangan suka membuat Tuhan gemes. Ya. Amin. Ya. Coba saudara baca ayat 30. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 30. Ini terkait dengan perjamuan kudus. Nah, di sini ada contoh bahwa hidup tidak benar itu berdampak kepada tubuh dan kesehatan. Coba lihat. 1 Korintus 11 ayat 30. Ada yang mau baca? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, ini konteksnya apa? Perjamuan ini ceritanya begini waktu itu. Jemaat di Korintus itu kan beragam ya, ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Nggak enak kita bilang miskin, nanti saya tersinggung. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Biasanya kebiasaan buruk yang entah kenapa sampai hari ini masih ada itu di komunitas Kristen. Yang kaya kumpul dengan yang kaya. Yang agak kurang kaya minder, betul? Minder. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu di Korintus, setiap kali mereka melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di Korintus itu bukan kayak kita, roti kecil-kecil, lalu anggur kecil-kecil. Mereka itu perjamuan makan. Kalau perjamuan kudus itu pada waktu itu loh ya, mereka itu perjamuan makan. Jadi masing-masing membawa makanan. Kalau kita sekarang menyebutnya perjamuan kasih. Masing-masing. Nah biasanya yang kaya-kaya ini janjian dulu, WhatsAppan, ada WhatsApp grupnya sendiri. Nanti kita datang 1 jam sebelum acara ya, kita makan dulu, biar yang kurang kaya gak ikut makan makanan kita. Jadi mereka WhatsApp group bikin yang kaya sendiri. Nama WhatsAppnya itu Crazy Rich. Jadi acara jam 7, jam 6 mereka udah datang. Di rumah siapa? Oh belum, yuk kita makan, nanti yang miskin datang. Makan. Begitu yang miskin datang jam 7, masih ada sisa makanan, tapi sisa. Loh, kenapa saya tekankan ini? Betapa sakitnya hati orang yang miskin ini dikasih sisa. Makanannya masih enak nggak? Enak. Ibu seringnya makan sisa. Kok tahu? Enak, betul nggak? Namanya juga makanan orang kaya. Tapi sisa. Orang miskin datang bawa jagung rebus. Itu pun merebusnya nggak makan. Kalau sambal itu cabai palsu karena nggak ada. Artinya makanan mereka sangat sederhana. Begitu makanan itu datang, digabung sih dengan makanan orang kaya tadi. Tapi orang kaya sudah kenyang. Paling makan itu pencitraan. Ngerti ya pencitraan? Salah masuk lagi kena mata. Nah ini ditegur, itu nggak benar, itu dosa. Makanya kata Paulus, karena kamu perilaku kayak gitu, kamu kan nggak tahu kebenaran, tapi kamu masih terus hidup dalam perilaku seperti itu. Makanya nggak heran kalau banyak di antara kamu yang sakit bahkan mati. Kata Paulus itu kasar loh bahasanya Paulus.
Kalau saya sekarang khotbah gitu pasti minggu depan saudara mikir mau datang balik apa enggak ke sini. Ya kan? Pasti mikir sudah. Bahasa Pak Pendeta kasar betul ya Tuhan. Apakah dia itu betul-betul pendeta? Atau dia sedang menyamar? Jangan-jangan dia domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Loh ya kan? Tapi Paulus ini keras loh. Makanya banyak di antara kamu sakit dan tidak sedikit yang mati. Jadi saudara, zaman dulu, zaman abad pertama, orang yang hidupnya penuh dengan dosa, biasa bahwa mereka mati. Biasa itu. Ditulah. Ini jelas loh kalau saudara baca nanti tentang perjamuan ini. Ya. Jadi nggak heran kalau zaman dulu orang yang tetap hidup dalam dosa, bahkan terkait perilaku yang tidak senonoh dengan orang-orang miskin, ada yang mati gara-gara itu. Ditulahi. Sekali lagi, bukan berarti ini mengizinkan kita sekarang ngutukin orang. Enggak. Saudara ngutuk orang, saya ngutuk orang pun nggak akan terkutuk orang ini. Karena kita tidak punya kuasa untuk ngutuk, betul lah. Biar saya pendeta, mana ada kuasa saya mengutuk. Jadi saudara jangan takut, ya. Kalau saya bilang tak kutuk kamu, itu bercanda saja. Jangan saudara dikutuk. Nggak ada kuasa saya kutuk orang. Saudara pun gitu, nggak ada kuasa. Orang lain pun gitu. Kalau orang bilang tak kutuk kamu, biasa aja, nggak usah dilawan. Anggap aja dia jam 11. Lalu ada juga kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul pasal 5, betul? Masih ingat itu? Apa ceritanya? Waktu itu Petrus, orang-orang percaya datang kepada Petrus lalu bilang, Pak Petrus, saya punya harta TV 12 inch. Saya jual, uangnya saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada yang maksa kan? Pak Petrus, saya punya tanah 2 hektar, udah saya jual, ini uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada yang maksa, Petrus gak minta. Lalu tiba lagi Ananias dan Safira, juga gak ada yang minta tanah mereka, gak ada yang maksa. Tapi mereka mau kelihatan rohani. Mereka jual tanahnya di dekat Sketeng. Dijual. Begitu dapat uang, Ananias dan Safira, kebanyakan ini saya. Kan suami istri. Tapi kita udah janji saya mau ngasih untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kan Petrus nggak tahu saya. Mana dia tahu kalau kita tilap setengah, betul nggak? Nggak tahu dia saya. Tapi kan kita udah janji Pak mau ngasih. Jangan khawatir, Petrus itu orang biasa, nggak akan tahu dia. Lalu datanglah Ananias, betul lah. Pak Petrus, kami udah janji tanah yang akan kami jual itu buat pekerjaan Tuhan dan sudah terjual. Ini uangnya. Petrus yang waktu itu oleh firman Allah dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, tahu kondisi itu. Mungkin ini yang disebut karunia pengetahuan ya, yang seperti di dalam Korintus 12 ini. Petrus bilang, kenapa kamu berbohong, Ananias? Saya juga gak minta sama kamu. Kamu yang memberi dengan inisiatifmu sendiri. Tetapi kenapa kamu menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Kira-kira kalau dialog panjang, kira-kira saya tangkap tuh ide itu. Apa kamu mau dianggap rohani dengan memberi tapi dengan cara berbohong? Oh tidak Pak Petrus, ini semua kok. Karena kamu begitu berbohong, bukan saya yang kamu bohongi Roh Kudus. Maka langsung mati kan? Betul kan? Jadi waktu itu masih berlaku ya, saudara. Ditulahi. Lalu istrinya datang, mungkin habis mandi kan? Dengan Pak Petrus. Dia nggak tahu kalau suaminya baru mati. Sama omongnya. Ya itu tadi Pak Petrus yang dibawa suami saya. Itu semua hasil dari janji kami. Petrus bilang, kenapa Airin? Kenapa lompat-lompat? Istrinya Safira bilang, istrinya Ananias yang bernama Safira. Ini semua. Petrus bilang, kamu kok bersekongkol dengan suamimu berbohong.
Kalau kamu pun jual tanah itu lalu jujur Pak Petrus, setengah kami tahan. Kenapa? Karena kami butuh beli kompor baru. Nggak apa-apa kok. Betul nggak? Tapi karena kamu membohongi Roh Kudus, maka Ananias langsung mati, Safira langsung. Jadi zaman itu biasa, saudara. Orang yang melakukan dosa itulah tubuhnya. Yang membuat Ananias dan Safira mati siapa? Petrus. Tuhan. Oh Tuhan kok kejam ya? Aduh itu wilayah Tuhan ya. Wilayah Tuhan sih kita nggak bisa. Sampai kapanpun kita nggak bisa. Kenapa Tuhan begini-begini? Itu wilayah Tuhan. Ada orang jahat betul, umurnya panjang. Ya kan? Jahat, tiap malam mabuk. Ya. Jahat betul. Tapi umurnya panjang. Ada begitu. Nah, ya. Anak 3 itu kok main-main terus ya? Kalian kenapa kok? Aidin kenapa kok? Ini kalian kebelet pipis ya? Ayo diperhatikan yang baik ya. Karena mengganggu yang lain dan mengganggu saya, konsentrasi saya pecah. Ya? Itu dia saudara. Jadi pada saat itu kegagalan rohani itu bisa berdampak kepada tubuh. Tetapi sekali lagi itu haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini dia. Namun apapun makna kata diserahkan kepada iblis, ada tujuan akhir yang akan dicapai. Tadi di ayat berapa itu, di ayat 5, yaitu agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ungkapan serahkan kepada iblis pada waktu itu adalah ekspresi disiplin gereja terhadap orang percaya yang terus-menerus memutuskan hidup di dalam dosa. Jadi ada disiplin. Ya, disiplin tersebut diharapkan dapat membuat orang yang terus-menerus hidup dalam dosa ini pada akhirnya bertobat sehingga rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi tujuan dari disiplin terhadap orang yang berbuat dosa itu bukan mau menghancurkan orang itu, tetapi seharusnya disiplin itu membuat orang itu kembali kepada Tuhan. Pada abad pertama, bentuk disiplin itu yang seperti tadi, diekskomunikasi atau ditulahi tubuhnya. Tentu saja sekarang mungkin bukan itu yang harus dilakukan gereja, betul gak? Karena bentuk disiplin itu bisa berubah dari masa ke masa, itu tergantung kepada budaya, tergantung kepada kondisi zaman. Ya kan, di zaman sekarang kalau kita ekskomunikasikan orang berdosa malah hilang dia. Ya kan? Hilang dia. Dia kalau cuma sekedar hilang sementara, hilang kemana gitu, hilang selamanya repot gitu. Iya kan? Yang tadinya Oka jadi Oaka gitu. Iga, Ohaka atau apa gitu. Iya kan? Jadi mungkin kalau sekarang kalau ada orang berdosa, ya kita mikir-mikir dulu kalau kita kucilkan, ya kan? Kalau kita kucilkan dia lama-lama jadi kucil, kita susah nyarinya. Mana ini? Karena sudah kucil. Jadi bentuk hukuman terhadap orang yang suka hidup dalam dosa oleh gereja disiplin itu beda-beda. Kalau zamannya Paulus dibuang dari gereja, atau ditulahi tubuhnya oleh siapa? Tuhan. Sekarang mungkin tidak seperti itu, ya. Kita harus cari cara. Kalau ada di dalam jemaat yang terus hidup dalam dosa,
Kira-kira apa cara kita mendisiplin dia? Ada usul? Tunggu lawatan Tuhan. Tunggu lawatan Tuhan. Tunggu lawatan Tuhan. Atau kita datang menasehati. Bisa jadi kan? Kita datang, kita nasihati. Kalau dia terus hidup dalam dosa, ya mungkin ya ini tindakan ini bisa kita lakukan juga ya. Ekskomunikasi, terserah lu, kan gitu kan? Mungkin lah ya, kalau sudah dinasehati 25 tahun nggak bertobat-tobat gitu. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Ya. Terkait dengan praktek dosa dalam jemaat, gereja seharusnya menerapkan disiplin yang pantas. Ingat ya, yang pantas. Kata ini nggak boleh hilang. Kata yang pantas. Hal ini terkait dengan tuntutan bahwa gereja harus hidup dalam kebenaran. Coba perhatikan di ayat 8 tadi, pasal 5 ayat 8. Dikatakan di sini apa? Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Gereja harus hidup murni dan benar. Ya. Jadi gereja seharusnya mengingatkan jemaatnya atau anggota gereja ketika hidup dalam dosa. Makanya saudara, saya mohon saudara tidak marah kalau ada dosa-dosa saudara yang saya singgung. Sepakat? Karena tujuannya apa? Disiplin gereja. Betul? Ya. Kalau dalam khotbah-khotbah saya, saudara melakukan dosa dan itu terungkapkan, saudara nggak perlu marah. Toh saya juga nggak sebut nama, betul nggak? Kecuali saya bilang, contoh Nanda. Nah itu baru protes dulu Nanda. Pak, nama saya disebut Pak. Ya nanti aja di sorga Pak, nama saya disebut Pak. Nggak usah di sini Pak. Nah ya kan? Kalau di sorga ada namaku disebut, enak kita ya kan? Kenapa begitu? Karena gereja harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Ya. Nah, disiplin gereja atau khotbah-khotbah di gereja seharusnya menuntun orang percaya kepada kebenaran, pertobatan. Gereja tidak boleh menginginkan jemaatnya binasa. Saya nggak mau saudara binasa. Walaupun kadang saya keras kepada saudara ya kan. Saya nggak tahu siapa aja yang pernah saya nasihati secara pribadi. Saya kadang ungkapkan kok, ya saya nggak rela dong kalau orang yang saya bimbing sekian tahun akhirnya hilang, betul nggak? Saya sebagai pendeta harus mempertahankan, tapi itu pun pilihan Anda. Kalau Anda mau dipertahankan, monggo, nggak mau ya sudah. Saya begitu orangnya. Kalau dibilang rela nggak Pak kehilangan, ini bukan kehilangan soal apa, maksudnya anggotanya jadi berdosa gitu ya. Kita ngomongin dosa sebenarnya. Ya nggak rela. Dan jemaat ini udah saya pimpin belasan tahun, puluhan tahun kok. Dia akhirnya hilang dalam perbuatan dosa. Ya nggak rela dong. Tapi kan sebagai hamba Tuhan, peran saya adalah mendisiplin, betul nggak? Menasehati, memberikan wejangan. Soal dia bertobat apa tidak itu pilihan siapa? Pilihan orang itu sendiri. Pada akhirnya, walaupun saya disebut sebagai bapak rohani di gereja ini, tapi bapak rohani tidak mengikat, betul nggak? Bapak rohani bisa berganti loh, betul nggak? Bapak kandung aja nggak bisa berganti kan? Bapak rohani kan, putus kita Pak, putus hubungan kita, Bapak nggak lagi bapak rohani saya, bisa. Nah itu alasan-alasan kenapa dosa harus dinyatakan. Apakah salah menyatakan dosa seseorang?
Sebab segala tulisan yang dirancang oleh Allah, 2 Timotius 3:16, bermanfaat. Salah satunya ada 4 manfaat. Salah satunya menyatakan kesalahan. Tetapi jangan cari-cari kesalahan loh ya. Menyatakan kesalahan. Ini saya kasih contoh lah misalnya. Mudah-mudahan contoh saya ini bagus. Ini kali ini saya sebut nama karena kami udah sering bahas ini. Misalnya Pak Yakub. Gak apa-apa kan Pak Yakub? Dia rela karena dia udah kesaksian banyak orang. Dulu Pak Yakub ini suka beli togel, betul nggak? Betul nggak Pak Yakub? Coba lihat dia menganggur. Nah, ya kan? Dia suka beli togel. Dia katanya pernah dapat. Berapa kali Pak? 2 kali apa 4 kali ya? Saya tanya Bapak dapat 2 kali, nggak dapatnya berapa? 200 kali. Satu kali waktu kami membenarkan dapur ya, sana sampai saluran air sana itu berapa tahun yang lalu. Saya sebagai pendeta di mana Pak Yakub bernaung itu tahun 2011 ya. 2011 sampai 2012. Saya punya kewajiban. Lalu saya bicara sama Pak Yakub tentang bahwa togel itu dosa. Dan kalau Pak Yakub terus hidup dalam dosa itu, ya jangan salahkan Tuhan kalau tidak memberkati. Betul nggak? Akhirnya dia bertobat. Mulai saat itu nggak beli togel. Betul? Sampai hari ini. Atau masih pernah coba-coba? Saya pernah tanya, Pak masih beli togel? Enggak. Oh, puji Tuhan kan? Itu udah tahun 2012. Pertama kali Pak Yakub pulang dari Malaysia. Bayangkan. Jadi mau berubah. Sebenarnya banyak sih kesaksian dari jemaat yang bisa saya ungkap di sini. Banyak, perubahan-perubahan banyak. Tapi satu aja, minggu depan 2, minggu depannya 3. Ya. Tapi kalau saya diam saja, karena saya takut nanti Pak Yakub tersinggung. Nanti kalau Pak Yakub tersinggung nggak ke gereja dia. Kira-kira Pak Yakub berhenti nggak beli togel? Enggak. Beli togel dari mana? Nambah lagi. Siapa tahu dia mimpi ada suara datang berhenti itu. Kemungkinan berhenti bisa saja, tapi mungkin nunggu pendeta lain atau nunggu orang lain, betul nggak? Nah kalau dia mati besoknya, gimana itu? Belum masih hidup ya. Misalnya dia nggak bertobat-tobat lalu nggak ada yang ingatkan dia habis umur besoknya. Kira-kira yang merasa bersalah itu siapa sih? Pendeta dong. Kenapa kamu lebih sungkan sama orang Pak Pen ketimbang sama Tuhan? Nah sekarang dia wafat nah. Bagaimana cara kita nasihati dia di kuburan supaya nggak ditogel lagi di kuburan? Artinya apa saudara? Kadang-kadang memang disiplin itu pahit, betul? Pahit. Saya juga kalau ditegur orang bukan enak apa? Ada malu saya ditegur saya sebagai pendeta kan? Ada perasaan dalam hati, tapi apa boleh buat? Ya udahlah, kalau teguran itu tepat mau bilang apa gitu, betul lah? Bertobatlah sudah. Justru kalau kita didisiplin atau ditegur orang lain, itu berarti dia sangat mencintai kita sebagai rekan orang percaya. Tapi jangan pernah mempermalukan orang lain ya. Dalam arti membuka aib orang di depan orang lain itu jangan. Ya. Nah itu dia. Disiplin gereja itu penting untuk memastikan jemaat hidup di dalam kebenaran dan kemurnian. Tujuan akhirnya apa? Anggota gereja menjadi bertobat, lalu hidup di dalam kekudusan. Suatu hari dia meninggal atau dipanggil Tuhan, dia bersama Tuhan pada hari Tuhan. Itu kan jelas kan? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi saya pengen saudara kita tiba pada satu level di mana ketika kesalahan kita dikoreksi orang lain, ketika kesalahan kita dikoreksi oleh sahabat kita, oleh teman kita, oleh gembala, oleh gereja, kita bisa merespon dengan tepat.
Amin. Nah itu dia. Kita tidak lepas dari kesalahan. Bahkan saya pendeta ada aja kesalahan yang saudara belum tahu. Untung saya langsung bertobat. Ya kan? Kalau nggak bertobat-tobat kan firman Tuhan bilang, kalau dia nggak berubah Tuhan akan membukakannya di tingkat langit-langit, betul lah? Ya kan? Di kitab Hagai ya, dibuka tuh. Artinya apa? Semua orang tahu. Hati-hati. Nah itu dia. Jadi saudara-saudara, tujuannya agar rohnya diselamatkan. Dan hari ini bentuk-bentuk disiplin dari gereja mungkin berbeda dengan bentuk-bentuk disiplin pada abad pertama. Mungkin kita tidak akan kucilkan orang atau tidak akan ingin orang itu ditulahi. Tetapi sekali lagi, soal ditulahi atau tidak itu haknya siapa? Haknya Tuhan, itu bukan hak kita. Tapi mungkin kita akan cari cara-cara. Mungkin kita datang menasihati, kita datang satu orang gak didengarkan, dua orang gak didengarkan, kita geruduk satu jemaat gak didengarkan juga, ya sudah mau bilang apa? Ya kan? Tapi disiplin harus tetap disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi itulah makna dari diserahkan kepada iblis. Semoga firman Tuhan bisa memberkati kita semua ya.